Halo, nama saya Melisa Hengkeng. Nah, saat ini saya akan membahas tentang program linier dengan tema Corona. Kira-kira seperti apa? Nah, kita lihat contoh soalnya atau contoh permasalahannya. Di tengah pandemi COVID, rumah sakit di Sulawesi Utara menambah jam kerja bagi para dokter dan perawat, diakibatkan karena adanya pasien yang terinfeksi virus corona. Bagi para dokter mendapat shift siang sebanyak 12 jam dan untuk shift malam sebanyak 6 jam. Sedangkan untuk para perawat mendapat shift siang sebanyak 7 jam dan shift malam sebanyak 7 jam. Masing-masing para pekerja jam kerja maksimal 21 jam dan 24 jam. Jika dalam satu hari pasien yang positif corona sebanyak 5 orang di shift siang dan sebanyak 4 orang di shift malam, berapa maksimum jam kerja yang harus diambil oleh para pekerja rumah sakit? Nah, kita akan menyelesaikan masalah ini dengan dua metode, yaitu yang pertama metode grafik dan yang kedua metode simplex. Untuk metode grafik sendiri ada dua bagian, yang pertama titik-titik pojok dan yang kedua adalah dengan garis selidik. Nah, kita masuk dengan metode grafik. Untuk penyelesaian metode grafik, kita misalkan shift siang itu X dan shift malam itu Y. Nah, fungsi objektif atau fungsi tujuannya yaitu fxy sama dengan Z sama dengan 5x ditambah 4y. Fungsi kendalanya yaitu 7x ditambah 7y kurang dari sama dengan 21, 12x tambah 6y kurang dari sama dengan 24, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, nah, untuk kendala yang pertama, kita buat dia dalam bentuk persamaan. 7X tambah 7Y 21. Nah, yang pertama kita misalkan X sama dengan 0 karena kita akan mencari titik-titik potongnya. X sama dengan 0, maka 7 dikali 0 ditambah 7Y sama dengan 21. Y sama dengan 21, Y sama dengan 21 per 7, Y sama dengan 3, sehingga titiknya 0,3. Nah, seterusnya untuk Y sama dengan 0, maka 7X tambah 7 dikali 0 sama dengan 21, X sama dengan 21 per 7, X sama dengan 3, sehingga kita dapat titik 3 di koma 0. Nah, untuk titik-titik ini kita gambarkan dalam diagram Cartesius seperti ini gambarnya. Nah, berikut kita akan mencari daerah penyelesaiannya dengan kita menguji atau titik ujinya kita pakai 0,0. 7 dikali X tambah 7 kali 7X ditambah 7Y sama dengan 21. 7 dikali 0 tambah 7 dikali 0 kurang dari sama dengan 21, sehingga 0 kurang dari sama dengan 21. Maka untuk daerah penyelesaiannya ada di bawah garis lurus ini. Selanjutnya kita masuk untuk kendala yang kedua. Kendala yang kedua sama halnya dengan kendala yang pertama. Kita ubah kendala yang kedua ini dalam bentuk persamaan. 12X ditambah 6Y sama dengan 24. Kita misalkan X sama dengan 0, sehingga didapat 12 dikali 0 ditambah 6Y sama dengan 24. Y sama dengan 24 per 6 sama dengan 4. Titiknya 0,4. Untuk Y sama dengan 0, kita dapat X sama dengan 24 per 12 sama dengan 2, sehingga titiknya 2,0. Nah, untuk kendala yang kedua ini, titik-titiknya kita gambarkan juga dalam diagram Cartesius. Gambarnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga akan mengujinya atau kita gunakan 0,0 untuk mencari daerah penyelesaiannya. Ketika kita memakai 0,0, maka didapat benar bahwa 0 kurang dari sama dengan 24. Nah, dari kedua kendala ini, maka kita akan gambarkan
dalam satu gambar diagram Cartesius, sehingga gambarnya akan seperti ini. Untuk daerah yang diarsir itu adalah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, untuk titik-titik pojoknya, dari gambar tadi kita bisa lihat ada beberapa titik pojok. Yang pertama 0,0, yang kedua 2,0, yang ketiga 0,3. Nah, ada satu titik perpotongan titik yang harus kita cari, karena itu juga merupakan satu titik pojoknya. Untuk perpotongan itu kita cari dengan menggunakan metode substitusi eliminasi, yaitu kedua persamaan itu akan kita gunakan. Nah, persamaan yang persamaan pertama 7x tambah 7y sama dengan 21 itu kita kalikan dengan 12, dan 12x tambah 6y sama dengan 24 itu kita kalikan dengan 7 agar kita boleh mendapat nilai x yang sama sehingga bisa kita eliminasi. Hasilnya yaitu 84x tambah 84y sama dengan 252, dan yang kedua 84x tambah 40 sama dengan 168. Sehingga kita dapat nilai y sama dengan 84 dibagi 42, y sama dengan 2. Nah, ketika kita dapat nilai y sama dengan 2, maka kita substitusikan pada salah satu persamaan. Untuk persamaan yang mana? Nah, di sini saya memilih persamaan yang pertama. 7x tambah 7y sama dengan 21. 7x ditambah 7 dikali 2 sama dengan 21. 7x sama dengan 21 dikurang 14. 7x sama dengan 7 dibagi 7, maka x sama dengan 1. Sehingga kita dapat titik potongnya yaitu 1 di koma 2. Nah, selanjutnya kita telah menemukan 4 titik-titik sudut atau titik-titik pojok. Kemudian kita masukkan itu ke dalam fungsi tujuan. Untuk titik-titik yang pertama 0,0, tentu hasilnya adalah 0. Ketika 2 di koma 0, maka hasilnya sama dengan 10. Untuk 0 di koma 3 hasilnya 12, sedangkan untuk 1 di koma 2 hasilnya adalah 13. Nah, untuk soal ini kita akan mencari nilai maksimum sehingga bisa kita ketahui nilai maksimumnya adalah 13. Dengan menggunakan titik-titik pojok, diketahui bahwa maksimum jam kerja yang diperlukan oleh para pekerja di rumah sakit adalah 13 jam. Nah, selanjutnya garis selidik. Untuk garis selidik, kita gunakan fungsi tujuannya. Nah, kita umpamakan fungsi tujuannya itu mempunyai nilai. Di sini saya misalkan 5x tambah 4y sama dengan k. Nah, misalkan k sama dengan 20, maka 5x tambah 4y sama dengan 20. Untuk nilai x kita dapat 4, sedangkan untuk nilai y kita dapat 5. Nah, ketika kita misalkan k sama dengan 15, kita dapat nilai x sama dengan 3, nilai y sama dengan 3,75. Ketika k sama dengan 10, maka nilai x sama dengan 2 dan nilai y sama dengan 2,5. Dalam diagram Cartesius, untuk 5x tambah 4y sama dengan 20, itu bisa kita lihat sudah melewati daerah penyelesaiannya. Untuk 5x tambah 4y juga sama dengan 15, juga melewati daerah penyelesaiannya. Sedangkan untuk 5x tambah 4y sama dengan 10 ada di dalam daerah penyelesaiannya. Sehingga nilai maksimalnya yaitu 5x tambah 4y sama dengan 10. Selanjutnya, kita gunakan metode simplex. Nah, untuk metode simplex, kita maksimumkan set sama dengan 5x1 tambah 4x2. Pada penyelesaian metode grafik, saya misalkan itu 5x tambah 4y. Nah, untuk metode simplex, saya misalkan dengan 5x1 ditambah 4x2. X1-nya adalah X dan X2-nya adalah Y. Dengan kendala yang masih sama yaitu
7x ditambah 7x1 ditambah 7x2 kurang dari sama dengan 21. 12x1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 24. X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk bentuk kanoniknya, maks Z sama dengan 5x1 tambah 4x2 tambah 0s1 tambah 0s2. Kita ubah itu dalam bentuk persamaan sehingga dia menjadi Z dikurang 5x1 sama dikurang 4x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 sama dengan 0. Selanjutnya untuk kendala-kendalanya 7x1 ditambah 7x2 tambah S1 sama dengan 21. 12x1 tambah 6x2 ditambah S2 sama dengan 24. X1, X2, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Nah, semuanya itu harus lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, untuk fungsi tujuan dan kendala-kendalanya kita masukkan ke dalam bentuk tabel seperti ini. Ada set X1, X2, S1, S2 penyelesaian. Ada juga untuk kolom basis ada set S1 dan S2. Kita masukkan setiap angka-angkanya. Nah, dari tabel ini kita perlu melihat angka atau nilai yang paling kecil. Sehingga nilai yang paling kecil di sini adalah min 5. Itu terdapat di kolom X1. Kita lihat fungsi tujuannya yang nilainya paling kecil. Selanjutnya, di tabel selanjutnya karena nilai X1 yang paling kecil, maka kita akan mencari rasionya. Rasionya yaitu X1 sama dengan penyelesaian dibahagi dengan 1. X1 sama dengan 21 dibahagi 7 sama dengan 3. Selanjutnya untuk baris S2, X1 sama dengan 24 dibahagi 12 sama dengan 2. Nah, di sini kita harus melihat nilai atau angka positif yang paling minimum, sehingga yang paling minimum adalah 2. Karena yang paling minimum adalah 2 dan dan itu ada di baris S2 dan di angka 12, maka untuk tabel selanjutnya yaitu seperti ini. Angka 12 tersebut harus kita ubah menjadi 1. Angka di seluruh kolom X1 itu untuk angka 12 kita ubah menjadi 1, untuk angka 7 kita ubah menjadi 0, untuk angka min 5 kita ubah menjadi 0. Yang masuk adalah X1 atau yang input, yang output adalah S2. Selanjutnya, kita cari baris baru X1. Baris baru X1 sama dengan baris S2 dibahagi 12. Kenapa dibahagi 12? Karena kita harus mengubah angka 12 itu menjadi 1. Sehingga untuk baris S2 0, 12, 6, 0, 1, 24 dibahagi 12 mendapat hasil 0, 1, 1 per 6, 0, 1 per 12, dan 2. Sehingga baris baru X1 ialah 0, 1, 1/6, 0, 1/12, 2. Selanjutnya, kita akan mencari baris baru untuk Z. Baris baru untuk Z. Kita perhatikan kembali di tabel ini, kita harus mengubah angka min 5 ini di baris Z ini menjadi 0. Maka untuk baris baru Z, yaitu baris Z dikurang min 5 dikali baris baru X1. Nah, yang pertama akan saya buat adalah mengkalikan min 5 dengan baris baru X1. Min 5 dikali 0, 0, min 5 dikali 1, min 5, min 5 dikali 1/6, min 5/6, min 5, 0, min 5 dikali 1/12, min 5/12 sama dengan min 10. Selanjutnya, baris Z saya kurangkan dengan hasil perkalian antara min 5 dikali dengan baris baru X1. Hasilnya 1, 0, 5/6, 0, 5/12, 10. Sehingga ini adalah
baris baru untuk Z. Selanjutnya, kita akan mencari baris baru untuk S1. Baris baru S1 sama dengan baris S1 dikurang 7 dikali baris baru X1. Nah, saya akan yang pertama yaitu mengkalikan 7 dikali dengan baris baru X1. 7 dikali 0, 0, 7 dikali 1, 7, 7 dikali 1/6, 7 per 6, 7 dikali 0, 0, 7 dikali 1 per 12, 7 per 12, 7 dikali 2 sama dengan 14. Selanjutnya baris S1 itu dikurang dengan hasil perkalian 7 dikali baris baru X1, sehingga mendapat hasil 0, 0, 35 per 6, 1, min 7 per 12, 7. Sehingga ini adalah baris baru dari S1. Selesai mencari baris baru Z, baris baru S1, dan juga baris baru X1, maka kita masukkan itu ke dalam tabel. Kita buat tabel yang baru. Sehingga didapat hasil untuk baris Z1, 0, 5 per 6, 0, 5 per 12, 10. S1 0, 0, 35 per 6, 1, min 7 per 12, 7. Untuk baris X1 0, 1, 1 per 6, 0, 1 per 12, dan juga 2. Nah, kita akan perhatikan tabel ini. Kita akan di sini sudah berhenti untuk penyelesaiannya karena sudah optimumnya, karena di baris Z sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif. Semuanya sudah bernilai positif, sehingga penyelesaiannya sampai di sini. Dan kita mendapat hasil akhirnya yaitu untuk X1 sama dengan 2. Dan untuk variabel slack S1 sama dengan 7 dan S2 sama dengan 0. Ini yang bisa saya jelaskan tentang program linear untuk tema corona dalam mencari menggunakan metode grafik atau menyelesaikan permasalahan program linear dengan metode grafik dan juga metode simplex. Sekian dan terima kasih.